Dan boleh dimulai, Mega hari ini jadi MC dan sekaligus moderator. Oke, terima kasih Kak Nagu. Selamat pagi semuanya, peserta pada acara bincang Undang-Undang PLP pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada peserta semuanya yang sudah bergabung dan mau hadir pada acara bincang-bincang santai pada pagi hari ini. Yang terhormat narasumber kita, Bapak Muhammad Salis Yuniardi, MPC, PhD Psikolog. Yang saya hormati juga di sini ada Ketua HIMSI Wilayah Bali, dan juga para peserta semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati pula. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa, agar kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan lancar sampai dengan selesai nanti. Untuk itu, saya pimpin doanya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu, para peserta semuanya, sebelum kita mulai ke acara inti untuk berbincang-bincang mengenai Undang-Undang PLP, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua HIMSI Wilayah Bali. Kepada Ibu Komang Rahayu Indrawati, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mega atas kesempatannya. Yang terhormat kepada narasumber kita pagi ini, Pak Salis. Terima kasih Pak Salis, Ibu, Bapak, Mbak Mas, para senior yang juga sudah meluangkan hari Sabtu paginya untuk kita belajar bersama, mendapatkan pencerahan, mengingat kembali tentang lahirnya UU PLP nomor 23 tahun 2022 kemarin, yang semoga ini bisa menjadi acuan panduan kehidupan psikologi ke depan, baik di ranah praktisi maupun di ranah akademisi. Izinkan saya menyampaikan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam sehat, penuh semangat. Saya merasa senang gitu ya, merasa bangga dan terharu karena pergerakan teman-teman panitia perintis IPK HIMSI justru yang menggebrak, mengawali untuk kita perlu ada sosialisasi UU PLP ini sesegera mungkin gitu ya, sebagai awal untuk kita bisa merintis IPK HIMSI ke depan. Selain itu, momen ini saya harapkan juga bisa menjadi titik terang begitu Pak Salis, Mbak Retno, Bu Wulan, para senior, titik terang buat kita semua, supaya kita jadi lebih aware tentang keberadaan undang-undang kita dan bisa menjadikan tuntunan begitu dan menjadi penerimaan yang positif, sehingga lebih keberadaan psikologi, keberadaan kita dalam keilmuan bisa lebih bermakna. Mohon izin, ini saya berada di area publik. Kemudian selanjutnya mungkin saya sih berharap Kak Nago ada lebih banyak, walaupun nanti menyusul di tengah-tengah nggak apa-apa ya Kak Nago ya. Teman-teman mungkin yang baru join tetap bisa diizinkan untuk masuk begitu, karena ini penting sekali dan senang Pak Salis bisa memandu kami untuk sesi pencerahan ini. Saya rasa kita semua sepakat bahwa semakin banyak tuntutan yang perlu kita pahami dalam menjalankan layanan dan praktik psikologi dan juga keilmuan, mengingat sudah banyak perubahan ya Pak Salis, Mbak Retno, baik dari segi kebijakan, turunan-turunan Undang-Undang PLP ini juga perlu diterjemahkan dengan lebih konkret supaya bisa dicerna atau didigest dengan lebih baik oleh anggota ahli dan keluarga besar ilmuwan psikologi. Dalam sesi ini mungkin sekian hal yang bisa saya sampaikan, bahwa intinya saya mengapresiasi tinggi bahwa hal ini bisa dilakukan di hari Sabtu ini sebelum kita merayakan hari raya di minggu depan. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan di hati. Semoga berawal dari kegiatan sosialisasi ini membuat kita semakin guyup menjalankan keilmuan dan
keprofesian kita. Terima kasih Ibu Bapak, Mbak Mas semuanya. Salam sehat. Om, Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Selamat pagi. Oke, terima kasih untuk Ketua HIMSI Wilayah Bali atas sambutan yang diberikan. Nah, teman-teman peserta semuanya, acara selanjutnya kita langsung saja berbincang-bincang mengenai undang-undang PLP yang akan disampaikan oleh narasumber kita nanti. Nah, sebelum kita masuk ke acara bincang-bincang, mungkin teman-teman sudah tahu para peserta semua bahwa pendidikan dan juga pelayanan dan layanan psikologi ini sekarang ini sudah diatur di dalam undang-undang dan baru saja kemarin pada Agustus disahkan. Jadi masih terbilang sangat baru. Maka dari itu mungkin banyak peserta di sini yang masih kebingungan apa sih isi dari undang-undang PLP ini. Apa saja yang dibahas di dalam undang-undang PLP ini seperti itu. Ada atau mungkin saja peserta, para teman-teman semua sudah tahu, sudah ada yang membaca mengenai undang-undang PLP ini, namun karena adanya kebijakan-kebijakan baru, adanya aturan-aturan baru, masih mengalami kebingungan, sehingga masih bertanya-tanya bagaimana sebenarnya kebijakannya, dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu, pada kesempatan yang baik hari ini, mari kita semua menyamakan persepsi, kita luruskan informasi mengenai undang-undang PLP ini. Nah, tentu saja kami di sini sudah menghadirkan narasumber yang sudah pas di bidangnya. Yang terhormat, saya perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Muhammad Salis Yuniardi, MPC, PhD Psikolog. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi semuanya, sehat selalu semuanya, salam. Ya, gimana Bapak kabarnya hari ini? Kabarnya ada masalah saya. Iya, tiap hari tambah ganteng itu loh. Oke. Sangat terlihat bersinar memang. Iya. Silo Oke. ini soalnya. Jadi Bapak Salis ini merupakan Wakil Ketua 2 Pengurus Pusat IPK HIMSI. Nah, beliau juga berprofesi sebagai dekan dan juga tenaga pengajar Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk pengalamannya sudah tidak usah diragukan lagi, beliau sangat aktif dalam memberikan jadi narasumber juga baik di nasional maupun internasional, dan juga pengalaman organisasinya sangat banyak. Pak Salis sendiri lulusan S1-nya itu di Universitas Airlangga, lulusan S2 di Universitas Indonesia, dan lulusan S3-nya itu di Newcastle University of United Kingdom. Wow, banyak sekali pengalaman Bapaknya. Nah, sekarang agar tidak berlama-lama lagi, waktu saya persilahkan sepenuhnya kepada Pak Salis untuk memandu bincang-bincang kita mengenai undang-undang PLP. Silakan Bapak. Terima kasih. Sebelumnya mohon izin untuk bisa share screen-nya. Sebentar Pak ya. Oke. Sudah harusnya. Baik, terima kasih. Ini langsung kita mulai, Mbak Made. Saya manggilnya ya. Terima kasih. Sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Ya. Dan kita bersyukur ya, karena di akhir pekan ini yang mana 4 hari lagi libur, ya semuanya insya Allah dalam kondisi sehat, ya, dan terpenting selalu bahagia. Ya, makanya tadi saya ditanya punya gimana kondisinya, ya saya itu tiap hari ada masalah, ya masalah saya adalah tiap hari tambah ganteng, ya. Bergurau saja ini ya. Nah ini saya
sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbicara tentang IPK, sekaligus yang utama adalah Undang-Undang PLP. Namun sebelumnya saya mohon maaf juga ini, kalau dianggap pakar tidak ya, karena di sini juga ada banyak senior, termasuk Bu Retno yang saya yakin juga saya tahu perjalanannya mengikuti undang-undang ini, keterlibatannya juga besar ya. Saya sendiri sebenarnya tidak terlalu mengikuti dari awal ya, karena sebagai akademisi lebih banyak di kampus ya. Kalaupun di HIMSI saya hanya menjadi aktif di HIMSI Malang saja mulai tahun 2017 ya. Menjadi ketua cabang Malang ya, karena kebetulan kalau di Malang itu kita ada 3 wilayah tingkat 2, Kota Malang, Kabupaten Malang, Batu, dan di situ ada 8 perguruan tinggi penyelenggara psikologi. Ya, jadi besar ininya. Sehingga dulu Jawa Timur merasa perlu membentuk cabang tersendiri. Sehingga ini nanti saya mohon berkenan juga Bu Retno, terutama kalau misalnya ada kurang-kurang ya, atau ada mungkin yang saya salah interpretasi, mohon juga berkenan menambahkan. Dan karena ini judulnya itu adalah bincang santai, jadi saya berharap kita juga santai saja, nggak usah tegang-tegang ya. Saya lanjutkan, ini sekilas tentang saya. Seperti dilihat, sebenarnya saya untuk keanggotaan di klinis sendiri dari dulu lulus kuliah 2006 itu ya hanya hanya anggota biasa saja. Lebih aktifnya di HIMSI ya. Selain di HIMSI juga di Asosiasi Psikologi Islam ya. Di mana saat ini menjadi anggota Dewan Pakar ya. Kemudian juga di APSI PTM ya. Dan itu yang menegaskan tadi bahwa sebenarnya pengetahuan saya tentang Undang-Undang PLP ini juga tidak terlalu mendalam ya. Jadi ini istilahnya sok tahu saja ini. Selanjutnya mohon izin untuk mengenalkan sekilas IPK HIMSI ya. Nah, ini IPK HIMSI itu berdiri tahun 2000, tepatnya tanggal 22 Oktober 2000. Ya. Yang mana ini ditetapkan berdasarkan SK dari HIMSI ya, tertanggal tersebut. Ya. Dan di situ ketua pertamanya adalah Profesor Dr. Suprapti Sumarmo Markam ya. Ini ketua pertamanya. Ya. Dan ini bagi yang menginginkan bukti evidennya, ini adalah SK-nya. Nah, ini tersimpan rapi di arsipnya HIMSI dan juga arsipnya IPK HIMSI. Berdiri 22 Oktober 2000 bersama APIO, IPS, ya, IPI, ya, kemudian API, ini ya. Jadi bersama 6 ya, organisasi profesi lain ya, berdiri 22 Oktober dan bernaung di bawah HIMSI. Ya. Ini ketuanya yang pertama yaitu Bu Prapti Sumarmo Markam. Ya, beliau masih sehat sampai sekarang meskipun usianya sudah sangat lanjut. Ya, beliau adalah pernah menjabat dekan Fakultas Psikologi UI, ya, dan juga pernah menjadi ketua HIMSI Indonesia juga. Dan beliau adalah putri dari Profesor Slamet Iman Santoso, pendiri psikologi di Indonesia. Jadi psikologi di Indonesia itu berdiri tanggal 3 Maret tahun 53. Yang sudah sangat lama. Dan pendirinya pertama adalah Profesor Slamet Iman Santoso ini. Sehingga kalau kita lihat berdiri tahun 2000 ya, 22 Oktober 2000 ya. Jadi bukan berdiri 2017 ya. Jadi sekali lagi bukan berdiri 2017. Loh, yang berdiri 2017 apa? Ya adalah ya. Tapi yang pasti IPK itu yang nama aslinya adalah Ikatan Psikologi Klinis itu dulu tidak ada HIMSI karena memang sudah otomatis di bawah HIMSI ya. Itu berdiri tahun 2000 ini. Di situ ya yang harus kita ketahui ya, ada sempat pertanyaan dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Jawa Timur waktu kita audiensi.
sebenarnya apa pernah ya Kementerian Kesehatan itu kerjasama dengan IPK HIMSI? Karena selama ini kami bekerja samanya dengan sebelah. Ini bekerja samanya dengan sebelah. Dan kemudian kami tanya balik waktu itu. Kalau boleh berkenan, ya, kalau berkenan kita mau tanya, Undang-Undang Nakes itu ditetapkan kapan? 2014. Nah, kemudian sebelah itu sepengetahuannya Dinkes berdiri kapan? Nah, mereka ngecek ya. Tahun 2017. Nah, kemudian kita tanya, kalau begitu yang selama ini ya kan bekerja sama sehingga lahirlah Undang-Undang Nakes di tahun 2014, di mana di situ tersebutkan ada yang namanya tenaga kesehatan psikologi klinis, itu siapa? Makhluk gaib dari mana itu? Dan kemudian begitu ditetapkan 2014, implementasinya 2014 sampai kemudian sebelah itu berdiri, ya, ada satu organisasi di tahun 2017 itu berdiri, ya. Selama masa waktu itu siapa sebenarnya yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan? Nah, mereka akhirnya paham, ya. Kalau tingkat pusat sudah paham, ya. Yang daerah kadang belum paham, dan begitu kita jelaskan demikian paham bahwa sebenarnya yang ada itu memang dulunya adalah Ikatan Psikologi Klinis yang di bawah HIMSI, berdiri tahun 2000. Ini. Yang mana jadi kepengurusan dimulai ya tahun 2000 itu. Yang mana pada tahun 2015 kepengurusannya itu harusnya berakhir 2019. Ternyata kepengurusan 2015 itu tidak menyelenggarakan Munas. Ibaratnya ini kita punya mobil, kemudian kita pinjamkan, ya istilahnya kita mobil silakan dipakai. Jadi kita ya sebagai warga dari psikologi klinis se-Indonesia punya mobil, kita pinjamkan ke sekelompok orang untuk merawat dan nyopiri mobil ini. Ya. Kita serahkan 2015. Ternyata yang harusnya dia kembalikan 2019 nggak dikembalikan. Bahkan di tahun 2017 mobil tersebut diganti namanya, ya, diganti BPKB-nya atas nama mereka sendiri. Nah, ceritanya seperti itu. Sehingga karena terjadi kekosongan itu, maka pada 2022 ya, atas amanat kegelisahan dari teman-teman psikologi klinis yang lain dan juga HIMSI akhirnya menginisiasi yang namanya Munas IPK HIMSI dan adalah pengurus yang baru untuk masa kepengurusan 2022-2006. Ya. Jadi sekali lagi IPK HIMSI itu berdiri tahun 2000. Ketuanya adalah Bu Prapti Sumarmo Markam. Ya. Berapa hari sebelum Lebaran kemarin saya sempat sowan ke Jakarta dan saya sowan ke beliau, ya, Bu Prapti ini menjadi menjadi penasihat IPK HIMSI, ya. Saya kenal baik dengan beliau karena kebetulan beliau adalah pembimbing tesis saya, beberapa PKPP saya bersama beliau, dan yang memberi rekomendasi saya sehingga saya bisa berangkat ke Inggris untuk studi S3 itu beliau. Dan saya sangat tahu beliau orang yang sangat sederhana, ya. Sehingga waktu bersama beliau, ya beliau memang tidak mengungkapkan secara langsung kekesalannya, ya, tapi rasa kecewa itu ada. Ya. Kenapa? Karena kalau berdiri tahun 2000, kemudian tiba-tiba dinyatakan bahwa IPK itu adalah berdiri tahun 2017, itu kan berarti tidak menghargai perjuangan beliau-beliau para senior tersebut. Bu Prapti, Bu Yuke, Bu Yati. Ya. Berarti kita anggap beliau-beliau itu tidak ada. Ya. Beliaunya sendiri tidak merasa butuh harus dihargai, tapi menjadi kewajiban kita lah, ya, untuk menghargai jasa-jasa beliau. Jadi ini sekilas sejarahnya.
Ya. Dan kalau terkait dengan undang-undang PLP sendiri kan yang memperjuangkan memang dulu IPK ya IPK di bawah HIMSI itu. Yang secara khusus waktu itu sebenarnya mohon maaf, undang-undang nakes sendiri ya yang sekarang menjadi andalan sebelah itu sebenarnya juga dilahirkan atas perjuangan IPK HIMSI itu yang waktu itu namanya IPK. Secara khusus untuk memperjuangkan teman-teman psikolog yang bekerja di RS, dan saat itu memang beliau-beliau yang di RS itu terkumpul di dalam Forkom Psikolog Rumah Sakit. Nah, sehingga akhirnya yang sebelumnya psikolog-psikolog di rumah sakit itu dianggap sebagai tenaga administratif, akhirnya masuk menjadi nakes, diakui sebagai nakes, mendapatkan tunjangan fungsional dan sebagainya. Yang mana itu sebenarnya kepentingan khusus untuk rumah sakit kemudian diperluas sehingga akhirnya keluarlah dogma-dogma yang menyesatkan, semisal adalah semua psikolog klinis adalah nakes. Nah, ini nanti saya jelaskan belakangan ya. Ini. Jadi begitu sejarahnya. Ya. Sekilas tentang IPK HIMSI sendiri, ya. Di kepengurusan baru ini kita karena mobilnya dipakai orang dan diganti BPKB-nya, kita akhirnya beli mobil sendiri. Ya. Dan kita memiliki visi yaitu menjadi organisasi profesi psikologi klinis yang bermartabat dalam pengembangan keilmuan dan layanan psikologi bagi kesejahteraan psikologis umat manusia. Nah, ini ada kenapa kok profesi psikologi klinis bukan psikolog klinis? Ya. Dan apa betul ya bahwa IPK apakah HIMSI itu dapat disebut menjadi organisasi profesi karena di dalamnya itu juga ada ilmuwan dan sekaligus psikolog. Nah, ini kan pertanyaan juga. Yang harus kita pahami yang pertama, kita psikologi klinis ataupun psikologi. Ya. Di situ ada yang namanya psikolog dan ada namanya ilmuwan psikologi klinis. Ya, ada psikolog klinis, ada ilmuwan psikologi klinis tentunya. Dua-duanya adalah profesi. Jadi yang disebut profesi itu bukan hanya psikolognya saja. Ilmuwan itu juga profesi. Dan di sana baik psikolog maupun ilmuwan itu saling melengkapi, nggak bisa dipisahkan. Yang psikolog butuh kontribusi dari ilmuwan, yang ilmuwan penerapannya dipakai oleh psikolog. Jadi saling melengkapi. Dan kalau kita berbicara di luar, sama pemikirannya. Misalnya apa? APA, ya APA Amerika. Amerika itu bukan American Psychologist, bukan, ya, tapi American Psychology Association. Di dalamnya berkumpul sama seperti HIMSI itu, baik ilmuwan maupun profesional. Begitu pula kalau di Inggris, ya, itu BPS, British Psychology Society. Bukan British Psychology Society. Jadi kalau ada yang mengatakan apa HIMSI itu dapat disebut OP, OP, ya, menjadi OP induk karena di dalamnya menaungi yang namanya profesi psikolog sekaligus profesi ilmuwan psikologi. Kembali ke sini menjadi OP psikologi klinis yang bermartabat. Nah, ini apa makna bermartabat? Ya, secara khusus kita meng-highlight kata bermartabat ini dan menjelaskannya. Maknanya adalah yang pertama, kita sebagai psikologi klinis, baik sebagai psikolog klinis maupun ilmuwan psikologi klinis, ya, patuh atas etik dan selalu memiliki kebutuhan akan standar tinggi atau biasa disebut golden standard. Baik dalam pengembangan keilmuan maupun layanan psikologi klinis. Yang kedua, bersikap terbuka terhadap perkembangan keilmuan, inklusif, ya, dan kita berjiwa inklusif. Mengapa? Kita harus sadar, psikologi itu lahir dari ragam ilmu. Ada sosiologi di situ, ada biologi di situ, ada kedokteran di situ, ada fisika di situ,
Ada antropologi di situ, ada filsafat di situ. Jadi kita itu lahir dari ragam ilmu, dari multidisipliner, sehingga watak inklusif itu penting. Kita nggak boleh merasa psikolog klinis itu lebih spesial daripada yang lain. Ketika kita misalnya seperti di Malang kemarin ada Kanjuruhan, tragedi Kanjuruhan, psikolog klinis nggak bisa nangani sendiri. Butuh masukan dari teman-teman sosial untuk memahami sebenarnya dinamika masyarakatnya seperti apa. Ini contohnya. Ya. Jadi inklusivitas itu menjadi watak kita. Ya. Kemudian di sini saya bold secara khusus, bermartabat itu menunjukkan penghargaan tinggi terhadap sejarah perjalanan organisasi. Kata Pak Karno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Sejarah itu adalah akar dari jati diri kita. Adanya kita sekarang itu juga bagian dari sejarah. Sehingga jangan sampai kita menafikan peran dari Prof. Yuke, ya, Prof. Prapti, dan Prof. Yati. Ya. Dua terakhir ini ibu-ibu saya dari UI. Ya. Dan di situ beliaulah yang mendirikan. Jadi kalau kita mengatakan organisasi kita berdiri tahun 2017, itu berarti kita menafikan perjalanan panjang perjuangan beliau-beliau tersebut. Ya. Termasuk kalau berbicara sejarah ini, saya itu ke alumni-alumni dan teman-teman itu gini. HIMSI itu, ya, bagi teman-teman psikolog ya, HIMSI itu sebenarnya kayak ayah. Alma mater kita itu ibu. Misalnya saya magister profesi dari UI, berarti UI itu ibu. Ibu itu hadir setiap hari merawat saya. Tapi saya tidak boleh menafikan adanya HIMSI. Kenapa? Karena UI bisa mendirikan magister profesi juga atas rekomendasi HIMSI. Kita, ya kan, lulus jadi psikolog itu juga lewat proses uji kompetensi oleh HIMSI dan sumpahnya juga oleh HIMSI. Meskipun HIMSI tidak hadir secara sehari-hari, kita harus mengakui adanya keberadaan HIMSI di dalam kehidupan kita. Kok kemudian mau memecahkan diri? Nah, itu bermartabat atau tidak seperti itu. Ya, ini silakan disimpulkan sendiri kalau menurut saya. Ya. Tapi kalau kita tidak mau mengakui sejarah para senior, kemudian keberadaan HIMSI dalam kontribusinya dalam kehidupan kita, ya namanya menurut saya sudah tidak bermartabat, ya, sebagai orang tidak ada akhlak seperti itu. Ya. Mohon maaf kalau kadang kata-kata saya kalau terkait ini agak ada unsur emosi ya. Secara misi seperti ini, ya, mewujudkan kompetensi unggul, profesional anggota, ya, ini yang utama, ya. Dan yang pasti karena kita ini fokus kesejahteraan anggota, kita sudah bertekad, ya, termasuk dengan HIMSI, untuk tidak mengulang sebelah, ya, untuk tidak mengulang sebelah, yang mana kalau untuk mengurus perpanjangan SIPPK butuh SKP sekian ini yang sampai biayanya besar. Ya, ini. Kenapa? Ya, ini saya ada contoh kasus ya, ada teman psikolog dari Blitar, ya, beliau alumni dari UGM. Ya. Psikolog di Rumah Sakit Negeri Blitar. Blitar itu kota kecil di Jawa Timur. Beliau dapat STR, ya, dan SPPK itu STR, ya, itu per tahun 2017. Ya. Tapi baru tertanggalnya 2017, baru dia terima setahun berikutnya, ya, 2 tahun berikutnya 2018. Ya. Praktek 2018-19, 20 kena pandemi. Ini 20 kena pandemi dan close. Ya. Jadi di Blitar itu dia cerita belum tentu sebagai psikolog rumah sakit itu dapat klien sehari satu, itu belum tentu. Bisa-bisa kadang itu seminggu cuma dapat 1 di kota kecil itu, dan dia per klien itu hanya dapat 140.000. Nah, begitu dia close, ya kan, artinya selama pandemi tidak melayani itu, ya, waktunya ngurus STR tidak bisa memenuhi ketentuan SKP sebelah. Kenapa?
Satu, jumlah kasusnya kurang. Ya, jumlah kasusnya kurang. Yang kedua, dia berat sekali karena untuk ikut training-trainingnya yang ber-SKP tinggi berbiaya mahal. Sehingga katanya dia, pendapatan saya sebagai psikolog klinis rumah sakit dalam rentang waktu STR saya hidup untuk ngurus perpanjangan STR, jadi untuk ngurus dapat SKP itu nggak cukup, Pak. Ya, karena kalau mau SKP yang di atas kreditnya itu di atas 5, itu biasanya di atas 3,5 juta. Nah, ini kita akan berubah seperti itu. Jadi nanti SKP yang HIMSI dan Indo organisasi bawahnya ya, itu salah satu yang dulu yang sempat kita bahas, akan kita keluarkan besarannya itu setelah pelatihan selesai. Ya, ini sehingga lembaga-lembaga pelatihan nggak bisa lagi jualan SKP. Ya, ini contohnya ya yang kita pikirkan. Ini visi kita yaitu cerdas, compassionate, elegan, respectful, diversity embrace, authentic, sportive. Ya. Nah, ini saya skip saja, nanti bisa dibaca Bapak Ibu semua. Ya, ini semua harus jadi jiwa kita ya, menjadi pribadi yang penuh welas asih, selalu perhatian terhadap orang yang malang, menjadi pribadi yang menjaga kehormatan diri. Makanya kita nggak perlu reaktif. Dapat kartu merah nggak usah panik, nggak usah marah-marah. Ya, ini respect, menghargai semua, diversity embrace, adanya perbedaan, otentik dan sportif. Demikian sekilas tentang IPK HIMSI. Sekarang kita masuk ke yang utama yaitu Undang-Undang PLP nomor 23 tahun 2022. Undang-Undang PLP ini undang-undang yang lahir dari perjuangan kita semua, psikologi Indonesia, di mana kita sebagaimana himne psikologi satu jiwa, ya. Dan ini sangat diapresiasi ya, seperti teman-teman FKM, teman-teman dari kesehatan keperawatan belum punya undang-undang khusus seperti ini, ya. Adanya undang-undang secara umum kesehatan. Ya. Makanya mereka mengakui, wah luar biasa sekali ini teman-teman psikologi bisa sampai ngegulkan satu undang-undang. Ya. Dan ini perjuangannya juga panjang, Bapak Ibu. Sebenarnya undang-undang nakes dengan undang-undang ini sudah diperjuangkan lebih duluan ini. Ya. Dari saya zaman kuliah, isu-isu tentang memperjuangkan undang-undang psikologi itu sudah ada. Ya. Tapi kenapa undang-undang nakes duluan keluar? Ya ketemu momentum. Ya. Waktu itu ada salah satu psikiater yang dari Partai Demokrat itu siapa saya lupa namanya, yang dia memperjuangkan undang-undang kesehatan mental, undang-undang nakes dan sebagainya, ya, sehingga ketemu momentum psikologi masuk ke dalamnya. Ya, ini tujuan undang-undang PLP ini diantaranya meningkatkan kesejahteraan psikologis masyarakat, menjamin terwujudnya penyelenggaraan pendidikan psikologi dengan tata kelola yang baik, menjamin mutu layanan psikologi, dan memberikan kepastian hukum. Sekarang, ini yang terpenting. Kalau kita berbicara undang-undang PLP, ada 4 isu utama di dalamnya. Yang pertama adalah isu tentang pendidikan psikologi. Yang kedua tentang rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, tentang layanan psikologi, dan secara khusus tentang nakes, tenaga kesehatan. Coba kita bahas. Pendidikan psikologi. Pendidikan psikologi diatur di pasal 5, ya, di mana di situ pendidikan psikologi terdiri dari pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Untuk pendidikan akademik terdiri dari S1 psikologi, KKNI 6, ya, standar kompetensinya, kemudian S2 psikologi itu KKNI 8, KKNI 9 untuk S3 psikologi. Untuk pendidikan profesi, psikolog itu KKNI 7, psikolog umum, spesialis KKNI 8, untuk subspesialis atau superspesialis ya, spesialis itu KKNI 9. Di sini ya sama dengan profesi yang lain. Jadi sama dengan dokter, sama dengan apoteker,
ya. Ini diantaranya. Sama dengan insinyur dan sebagainya. Bagaimana dengan magister profesi? Ya, ini juga ada ceritanya juga sebenarnya ya. Tapi ini saya lanjutkan dulu. Untuk akademik, ya, pendidikan akademik multi entry. Dan tertulis di pasal 7 bahwa yang bertanggung jawab adalah perguruan tinggi. Sedangkan untuk pendidikan profesi mono entry. Berarti yang masuk hanya yang sarjana psikologi. Penanggung jawabnya beda dengan pendidikan akademik, di situ tertulis di Undang-Undang PLP, perguruan tinggi dan induk organisasi profesi atau disebut IOP. Jadi kalau akademik, perguruan tinggi gerak sendiri boleh. Tapi kalau untuk pendidikan profesi nggak boleh. AP2TPI yang mana menjadi representasi dari perguruan tinggi itu tidak boleh bergerak sendiri. Karena di situ amanat undang-undang menjelaskan harus kerjasama dengan IOP. Nah, ini berarti kita akan berbicara ke depan ya Bapak Ibu ya, ke depan. Bukan berbicara tentang ke belakang seperti kita-kita ini yang sudah terlanjur magister psikologi, psikolog ataupun psikolog dari sistem yang sebelumnya. Ini kita ya kan sudah nggak bisa tidak harus ikut ini ya. Saya ingat sekali waktu sosialisasi masih ada dengar pendapat ya tentang draft undang-undang PLP ini di UNER. Saya hadir di sana, Pak Seger waktu itu selaku ketua HIMSI itu masih menegaskan harapannya agar magister profesi psikolog itu tetap diakui. Ya. Jadi biar magister psikologi itu tetap masuk KKNI 8 S2. Dan waktu itu DPR dan juga perwakilan dari pemerintah, yaitu dari Dikti, menegaskan tidak bisa. Tidak boleh ada profesi atau keilmuan yang beda sendiri. Hidup di NKRI harus ikut aturan NKRI. Nah, akhirnya kita ya sudah nggak bisa tidak. Kita harus ngikutin ini. Psikolog umum, psikolog spesialis, psikolog super spesialis. Harus ikut ini. Nggak bisa langsung S2 magister psikolog. Ya, ini nggak boleh. Loh, Pak, apakah berarti program yang lama itu suatu kesalahan sejarah? Nah, ini ada yang menarik ya. Prof. Nur Rahman Hajam, penasihat IPKI, ya, itu seperti saya cerita di awal tadi sangat dekat dengan saya sebenarnya karena kebetulan kami sama-sama di Muhammadiyah. Ya. Itu cerita bahwa sebenarnya memang magister profesi psikolog itu, ya, itu sedikit kecelakaan sejarah. Ya. Tapi kalau saya katakan salah tidak, ya kalau beliau mengatakan itu salah enggak, menurut saya tidak salah. Jadi waktu itu beliau cerita, dulu itu kan menjadi psikolog itu lulus sarjana psikologi, kemudian kuliah lagi S1 plus yaitu pendidikan psikolog. Kalau periode sebelumnya malah lulus sarjana langsung psikolog, yang dokter Andes itu. Ya. Tapi begitu sudah SPSI, ya periode sebelumnya itu langsung dia harus menjadi untuk jadi psikolog nggak bisa langsung, tapi harus menempuh pendidikan profesi psikolog yang disebut S1 plus. Ya. Kemudian beliau jalan-jalan dengan beberapa teman ya, ke Australia. Ya, beliau cerita begitu ke Australia. Dan beliau menemukan di Australia itu psikolog itu setara S2. Jadi pendidikannya setara S2. Ini sama dengan yang di Asia Tenggara itu yang kemudian kita ikut itu ya. Nih, setara S2. Kenapa kok tidak ikut Inggris, tidak ikut Amerika misalnya? Karena kalau di sana psikolog malah S3. Ya kan? Psikolog malah S3, Doctoral Clinical Psychology itu. Sehingga beliau berpikir untuk meningkatkan kompetensi dan istilahnya poinnya, value-nya, maka
magister didirikanlah magister profesi psikolog, ditutuplah program psikolog itu. Ya, ceritanya begitu. Dan begitu beliau mendirikan itu bersama UI, yang lain ikut. Ya, termasuk tempat kami pun ikut. Ya, UMM ikut mendirikannya ya magister profesi psikologi. Lahirlah kita ini yang menjadi magister psikologi psikolog ini. Jadi awal mulanya seperti itu, hasil dari jalan-jalan. Ya. Tapi apakah salah? Tidak salah. Kenapa? Karena saat itu belum ada KKNI. Ya. KKNI itu baru ada 2010. Saya ingat sekali kolokium psikologi di Bali, ya di Ubud waktu itu saya hadir, ya mewakili UMM, itu baru sosialisasi tentang KKNI ini. Ya. Jadi tidak salah waktu itu ketika kita para senior tersebut melahirkan magister profesi psikolog. Ya. Jadi kita jangan merasa jadi korban, enggak. Ya, memang sejarahnya seperti itu. Ya. Jadi magister profesi psikologi lahir dulu sebelum KKNI ditetapkan. Dan setelah KKNI ditetapkan, kita mencoba bertahan. Ya, kita mencoba bertahan, tapi ternyata negara menegaskan tidak boleh demikian. Nah, ini sejarahnya. Kemudian, ini saya sekali lagi berbicara tentang sekarang ke depan ya, Bapak Ibu ya. Seperti yang saya katakan tadi, ya, pendidikan profesi diselenggarakan perguruan tinggi bekerja sama dengan Induk Organisasi Profesi Himpunan Psikologi. Jadi tertulis IOP. IOP nanti akan banyak tersebut. Berikutnya, ya. Ini ijazah sesuai negara, penyelenggaraan pendidikan psikologi mengikuti aturan negara, kurikulum mengikuti negara. Pasal 13. Mahasiswa yang sudah menyelesaikan pendidikan profesi, baik psikolog maupun psikolog spesialis maupun psikolog subspesialis, ya, itu nanti akan memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan perguruan tinggi. Jadi SSP-nya, surat sebutan psikolognya, atau nanti jadinya sertifikat psikolog, itu dikeluarkannya perguruan tinggi. Bukan seperti kita. Kita ini dapatnya dari HIMSI. Ya, ini. Tapi aturan yang baru dikeluarkan dari perguruan tinggi. Untuk mendapatkan itu, ya, mendapatkan sertifikat psikolog itu atau psikolog spesialis, ya, maka harus lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan IOP. Nah, sekali lagi, perguruan tinggi nggak boleh jalan sendiri, tapi perguruan tinggi bekerja sama dengan IOP. Jadi uji kompetensinya oleh perguruan tinggi bersama IOP, ijazahnya dari perguruan tinggi. Kuliahnya lewat kuliah dari perguruan tinggi bekerja sama dengan IOP. Artinya apa? Nggak boleh kita ini ngaku psikolog klinis, ya kan? Nah, ini duluan ya. Kalau nanti saya jelaskan belakangan ya. Nggak boleh kita ini ngaku psikolog klinis, ya. Kalau gelar kita tidak lewat proses pendidikan profesi psikolog spesialis klinis yang diselenggarakan oleh PT. Nggak boleh ngaku. Jadi nggak boleh ada organisasi kelompok arisan, ya kelompok arisan, kemudian mengadakan uji kompetensi sendiri, kemudian nanti mengeluarkan sertifikat sendiri. Ya itu nggak boleh. Apa ada Pak yang seperti itu? Ada. Ya saya nggak usah nyebut namanya. Ya tapi kita tahu bersama. Ukom sendiri, disumpah profesi sendiri, dikasih sertifikat sendiri, nggak boleh. Apa ada dokter spesialis penyakit kandungan itu tanpa kuliah spesialis kandungan? Kan nggak ada. Dokter spesialis penyakit dalam habis jadi dokter kemudian ikut kelompok pengajian tertentu, kelompok arisan tertentu, ya Ukom di situ, sertifikat dari situ nggak boleh. Ya harus lewat pendidikan yang diselenggarakan perguruan tinggi dan lewat perguruan tinggi bekerja sama dengan IOP. Demikian ya. Loh Pak, bagaimana kok itu ada psikolog klinis? Bagaimana di rumah sakit? Ya ini cerita sejarah. Ya,
Tapi yang sebelum ke sana saya akan menyampaikan dulu. Kita harus membedakan yang namanya psikolog klinis sebagai gelar pendidikan profesi dengan psikolog klinis sebagai tunjangan fungsional. Ya, saya beri gambaran gini. Dokter. Ya. Dokter itu terbagi 3. Kalau saya bagi 3. 1, dia dokter. Kuliah dokter, dapat gelar dokter. Tapi memilih jadi dosen dan tidak praktek. Berarti apa? Dia tetap menyandang gelar dokter. Punya hak menyandang gelar dokter. Tapi tidak boleh praktek. Ya. Jadi dia tidak boleh praktek sehingga tidak perlu mengurus surat izin praktek. Tidak perlu mengurus STR. Yang kedua, dia dokter. Ya, dokter. Bukan dia dokter, dia praktek, tapi bukan ASN. Artinya apa? Dia berhak menyandang gelar pendidikan dokter, ya, menyandang gelar dokter. Dia tetap harus mengurus surat izin praktek, tapi dia tidak perlu mengurus Jafung sebagai dokter, karena bukan ASN. Yang ketiga, dokter praktek di rumah sakit dan dia ASN. Maka dia berhak menyandang gelar dokter dan dia wajib mengurus surat izin praktek dan dia wajib mengurus dan berhak mendapatkan tunjangan fungsional sebagai dokter. Jadi beda antara dokter sebagai gelar dan dokter sebagai tunjangan fungsional. Sama seperti psikolog klinis. Ya. Psikolog klinis misalnya saya, ya kan? Psikolog klinis misalnya. Tapi milih nggak praktek, saya tetap boleh nyandang gelar psikolog klinis. Ya, tapi saya nggak perlu ngurus surat izin praktek dan juga tidak perlu ngurus jabatan fungsional karena saya bukan ASN. Ya, ini contohnya ya. Lah dulu ya seperti saya cerita sejarah tadi, ya teman-teman yang di rumah sakit itu butuh pengakuan sebagai Jafung psikolog klinis, makanya diperjuangkan. Ini. Dan akhirnya goal dengan Undang-Undang Nakes. Siapa yang memperjuangkan? IPK yang di bawah HIMSI. Ini. Jadi kalau ada semua psikolog klinis adalah nakes juga salah juga itu. Ya. Ini gambarannya. Berikutnya. Ya. Ini ya. Sekarang kita berbicara layanan psikologi. Ya. Setiap lulusan pendidikan profesi nanti akan dapat gelar pendidikan gelar psikolog, psikolog spesialis, subspesialis dari perguruan tinggi yang prosesnya bekerja sama dengan IOP. Sekaligus dapat STR. Ya, sekaligus dapat STR. STR itu apa? Surat tanda registrasi sebagai psikolog. Sebagai psikolog klinis, sebagai psikolog klinis ahli neurologi, misalnya seperti itu, diterbitkan oleh IOP. Jadi ini harus dibedakan antara STR, ya kan, sebagai psikolog dan STR sebagai nakes yang sekarang. Dan perlu ibu bapak ketahui, sekarang ini sedang berproses perjalanan akhir Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan, di mana undang-undang yang lama itu dilebur ke sana, termasuk Undang-Undang Nakes itu, ya, itu termasuk yang kemudian gugur dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ini, ya, di mana di situ STR akan sama seperti ini, ya, dan kemudian untuk praktek perlu SILP, ya kan. Kalau mereka surat izin praktek diterbitkan oleh pemerintah. Jadi salah kalau kita ngomong lu STR itu harus yang terbitkan pemerintah, enggak. Ya. Nanti harus kita bedakan STR sebagai dokter dengan surat izin praktek sebagai dokter. Itu beda, ya. STR nanti yang mengeluarkan ID, surat izin praktek nanti yang mengeluarkan pemerintah. Itu sama dengan di undang-undang draft Undang-Undang
Kesehatan, Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan. Dan untuk mendapatkan untuk STR seumur hidup, ya STR seumur hidup. Jadi ini memang upaya pemerintah untuk memotong biar tidak terbebani dengan STR. Ya, karena kayak di dokter itu keluhannya kan sama seperti yang gabung di sebelah, ngurus STR biayanya tinggi. Ya, ini dipotong demikian. Ya. Jadi semangatnya ini sudah sama dengan semangatnya Undang-Undang Kesehatan. Dan untuk mendapatkan SILP itu harus mendapatkan rekomendasi dari Induk Profesi Himpunan Psikologi. Nah, ini sekali lagi IOP tersebutkan. Nah, dari tadi kita selalu berbicara tentang IOP. Siapa toh IOP itu? Nah, di pasal 46 ayat 2 menjelaskan, ya penjelasan pasal 46 ayat 2 dijelaskan. Nama induk organisasi profesi saat undang-undang ini diundangkan yaitu HIMSI. Nah, jadi kita suka nggak suka dengan HIMSI, suka nggak suka dengan Pak Andi, ya kan? Kita harus kalau mengaku warga negara Indonesia harus mengakui HIMSI sebagai induk organisasi profesi. Induk organisasi profesi. Di ayat 2-nya dikatakan, untuk kepastian hukum serta perlindungan bagi psikolog dan klien, OP sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini harus berhimpun dan berinduk dalam IOP Himpunan Psikologi yang berbadan hukum. Siapa? Sekali lagi ayat 1 mengatakan HIMSI. Jadi kalau ada organisasi profesi psikologi yang tidak menginduk ke HIMSI seperti apa? Ya, saya tidak mengatakan liar, saya tidak mengatakan ilegal. Tapi kalau sesuai undang-undang ini demikianlah adanya. Bahwa semua OP psikologi harus menginduk pada HIMSI. Itu amanat undang-undang. Jadi kalau ada yang protes, jangan protes ke saya. Ya. Berikutnya. Ini kewenangannya tadi. Menerbitkan STR, rekomendasi, tapi SILP-nya tetap dari mana? Pemerintah. SIP-nya, atau untuk psikologi disebut SILP. Sekarang, ini tadi kita berbicara tentang sekarang ke depan. Nah, sekarang kita berbicara tentang kita-kita yang lama ini. Ya. Pak, saya ini kan kuliahnya magister profesi. Ya. Saya ini psikolog. Klinis, Pak. Kenapa? Waktu saya magister profesi, saya juga ngambilnya klinis. Oh, sama. Ya, saya ini juga ngambil magister profesi klinis. Ya. Tapi kalau undang-undang ngomong demikian, ya saya nggak perlu ngaku sebagai psikolog klinis. Nah, ini tadi ya, gelar pendidikan ya, bukan tunjangan. Ya, bukan tunjangan Jafung. Ya. Saya nggak perlu ngaku-ngaku sebagai psikolog klinis. Kenapa? Karena ijazah saya ya memang psikolog. Kalaupun terakhir-terakhir ini ada tulisan klinisnya, itu peminatan. Ya, bukan spesialis. Nah, untuk kita-kita nanti, ini rencananya, ya, ini sudah digodok, timnya yang mengerjakan, timnya ad hoc yang dipimpin oleh Dekan UI. Ya. Ada yang namanya RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Begitu nanti pendidikan profesi psikolog keluar umum, maka pendidikan profesi psikolog tadi berhak melakukan RPL psikolog. Kita kembali ke alma mater kita. Ijazah ya, HIMSI-nya itu nah nanti bisa diganti dengan ijazah HIMSI dari kampus. Ini yang kalau amanat undang-undang demikian. Begitu kampus alma mater kita itu buka pendidikan profesi psikolog spesialis, khususnya klinis, ya, kita bisa datang ke sana. Karena kita KKNI-nya sudah 8 tadi, magister. Datang ke sana. Tunjukkan, Pak, ini ijazah saya. Ya. Kampus lihat, ya UI lihat. Salis ini kuliahnya waktu di UI apa?
klinis dewasa, klinis. Disinkronkan dengan datanya HIMSI. Selama ini Salis mulai dari lulus 2006 sampai sekarang ini prakteknya apa? Dilihat dari mana? Data perpanjangan SIPP. Kok klinis? Sudah, berarti klop. Keluarlah RPL psikolog klinis. Nah, ini prosesnya nanti ke depan seperti ini. Kok nggak bisa sekarang, Pak? Nggak bisa. Karena program pendidikan psikolog klinis spesialis belum buka. Padahal yang bisa mengeluarkan adalah yang punya program. Ini. Jadi prosesnya demikian. Kuncinya apa? Sabar, Bapak Ibu semua. Ini semuanya bekerja keras, bergandengan tangan. AP2TPI, psikolog, HIMSI, ya, termasuk IPK HIMSI, APIO, semuanya bekerja sama. Ini nanti saya jam 3 masuk tim menjadi ketua tim ad hoc-nya untuk kurikulum spesialis klinis, ya. Rapat lagi kita jam 3 nanti, ya. Besok Minggu rapat lagi. Ini karena tanggal 18 sudah harus selesai. Nah, setorannya untuk dikelopkan dengan AP2TPI. Yang untuk kurikulum pendidikan psikolog umum sudah selesai, insya Allah, ya. Ini. Jadi semuanya bekerja keras. UGM rencananya September ini akan buka pendidikan profesi psikolog. Dan berharap tahun ajaran 2024 sudah bisa buka pendidikan profesi psikolog spesialis. Ini. UMM sepertinya kita belum siap, baru buka semester genap depan. Ya, sehingga sesuai amanat undang-undang setahun berikutnya, ya, atau semester genap 2024-2025 kita akan buka pendidikan profesi spesialis. Ya, sehingga nanti alumni-alumni UMM bisa datang kembali untuk kita RPL. Ini, ya. Dan RPL ini sebenarnya sudah jalan Bapak Ibu di tempat yang lain seperti insinyur, sarjana hukum itu ada RPL. Ya, sudah jalan. Ini istilah yang sebenarnya sudah berlaku. Jadi sekali lagi untuk kita yang senior nggak perlu khawatir, sabar saja, ya. Kita nggak perlu halusinasi menyebut psikolog klinis. Ya. Kita masih psikolog peminatan klinis boleh. Ya, ini. Berikutnya, ini secara khusus tentang nakes, ya, karena selalu jadi perdebatan. Yang klinis itu nggak ikut undang-undang PLP, ikutnya undang-undang nakes. Nah, padahal undang-undang nakes, ya, tahun 2014 nomor 36 2014 mau diganti dengan Omnibus Law Kesehatan ini. Ya. Dan di situ draftnya saya ada karena saya ikut dalam dengar pendapatnya, mengasih masukan juga dengan teman-teman HIMSI, ya. Ada Bu Retno juga di sana, ada Pak Andi dan sebagainya, ya. Itu sudah selaras dengan isinya undang-undang ini. Semuanya kembali ke keilmuannya masing-masing. Jadi semuanya akan sinkron. Ya. Termasuk menjawab keluhan para tenaga kesehatan dokter yang ngeluh STR biaya mahal itu enggak. Nanti lulus pendidikan profesi dokter, dia akan dapat gelar dokter dari kampusnya, dapat STR dari ID, dan itu berlaku seumur hidup. Nih. Tapi apakah boleh praktek? Nggak boleh. Harus ngurus surat izin praktek dari pemerintah. Jadi nanti wewenangnya ID memang terpotong, sama seperti HIMSI terpotong. Ya, ini. Tapi itu memang demi kemaslahatan umat. Ya. Nakes, apakah ikut undang-undang PLP? Jelas di pasal 55. Ketentuan dalam undang-undang ini pasal terakhir, Bapak Ibu, ya, di undang-undang PLP. Jadi tegas sekali. Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi psikolog yang bekerja di Fasiankes sepanjang tidak diatur dalam perundang-undangan bidang kesehatan. Apa saja yang tidak diatur? 1. Pendidikan psikologi. Undang-undang nakes yang selama ini jadi andalannya tidak pernah mengatur tentang pendidikan psikologi. Termasuk Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan, draftnya mengatakan pendidikan tenaga kesehatan mengacu kepada undang-undang yang mengatur bidang keilmuan itu. Jadi, pendidikan psikologi itu tidak diatur di Undang-Undang Nakes. Sehingga dengan demikian harus ikut ini. Ya. Jadi nggak boleh ada kelompok arisan melakukan hukum sendiri, ya, kemudian nanti memberi gelar. Nanti bahaya ini. Kalau sekarang ada
yang sebelah nanti berdiri lagi ini. Saya melihat peluang ini sama Pak Nagu ini ya. Pak Nagu, ini kayaknya ada uang ini, lumayan ya. Yuk kita bentuk kelompok arisan juga yuk. Ya, nanti kita bentuk ini ya. Ikatan Psikolog Klinis Nusantara, Pak Nagu ya. Nah, nanti kita adakan UKOM, kita kasih gelar, ya kan, psikolog klinis. Nah, kalau seperti ini bahaya ini. Akan banyak dokter spesialis saraf, dokter spesialis kandungan yang nggak kuliah. Ya. Asal ikut kelompok arisan, ikut UKOM di sana, ya, sumpah profesi di sana, dapat gelar dari sana, nggak boleh. Ya. Jadi semuanya ikut ini terkait pendidikan. STR psikolog dan SILP tidak diatur, ya, tapi diatur secara umum di Undang-Undang Nakes betul. Undang-Undang Kesehatan, bukan Undang-Undang Nakes ya, karena Undang-Undang Kesehatan sudah akan dilebur di Undang-Undang Nakes. STR berlaku seumur hidup, STR psikolog seumur hidup, STR dokter seumur hidup. SIPP-nya yang per 5 tahun sekali. Ngurusnya dari pemerintah yang mengeluarkan. Tapi untuk ngurus kita harus dapat rekomendasi dari Indo Organisasi Profesi. Ya. Jadi hanya sebatas rekomendasi, tidak bisa menentukan hidup seseorang. Bagaimana kalau nggak memberi rekomendasi? Ya tinggal kita mengajukan mosi saja atau membawa ke ranah hukum atau lapor ke pemerintah. Ya, ini. Berikutnya, Undang-Undang Nakes, ya, termasuk Undang-Undang Kesehatan, itu nggak mengatur tentang OP psikologi. Di mana di Undang-Undang PLP diatur OP psikologi, ya. Ini bukan tentang OP kedokteran, bukan farmasi, bukan. Tapi OP psikologi harus menginduk ke HIMSI. Nih. Sekali lagi, bagaimana kalau ada yang tidak menginduk ke HIMSI? Ya, kalau menurut undang-undang ini ya berarti bukan kemungkinan liar atau berarti dia bukan OP psikologi, mungkin OP dukun psikologi juga bisa, ya. Ini mungkin ya. RPL juga tidak diatur secara khusus ya, di Undang-Undang Kesehatan tidak ada ya. RPL untuk agar kita ini loh ya. Kita yang lama-lama ini bisa jadi psikolog klinis itu loh. Jadi nanti ke sana ya. Kita pernah kok masyarakat psikologi Indonesia itu melalui fase ini. Kapan itu? Waktu lulusan dulu dokter Andes lulus langsung psikolog. Setelahnya langsung dihapus ya. Untuk psikolog ya kan, untuk bisa psikolog itu lewat proses sertifikasi pelatihan psikodiagnostik 1 minggu. Kita pernah ikut itu. Jadi nggak harus kuliah pendidikan profesi psikolog. Ya. Jadi bagi dokter Andes yang belum dapat gelar psikolog dari HIMSI, ya, sementara pendidikan profesi psikolog waktu itu sudah jalan, itu nggak harus kuliah pendidikan profesi psikolog. Ya, cukup RPL tadi, ya. Dengan itu tadi waktu RPL-nya yang menyelenggarakan HIMSI, ya. Ini. Jadi ini alurnya Bapak Ibu semua terkait praktek psikolog spesialis nanti melalui pendidikan yang diselenggarakan perguruan tinggi, ya. Kemudian dapat RPL dari IOP. Lulus UKOM, ya kan? Oleh PT dan IOP, ijazah dan gelar dari PT, STR dari IOP. Ya, ini. Kemudian ini SILP dari pemerintah. Nah, sekarang yang berlaku ini untuk yang secara keseluruhan, psikolog yang bekerja dari Fasiankes, ya, mengurus STR Dinkes. Ya, tapi ini masih diupayakan oleh kita dan juga Pak Andi dari HIMSI dan IPK HIMSI agar STR dari HIMSI ya itu juga diterima ya oleh pemerintah, karena ke depan ya tidak ada lagi STR dari pemerintah. Ini yang kita berlaku penyelesaian sekarang, penyelesaian masa lalu juga akan ke depan. Yang pasti melalui Undang-Undang PLP ini terlihat bahwa pendidikan psikologi dan layanan psikologi tertata dengan baik. Kita tidak lagi jadi deviant. Tidak jadi lagi jadi apa istilahnya outlier. Ya, karena kita selama ini beda dengan kedokteran, farmasi, insinyur, ya ini kita akhirnya sama seperti yang lain. Jadi lebih bagus ini.
Saya rasa demikian. Terima kasih. Mohon maaf ya agak panjang tadi saya janji 1 jam. Berikutnya saya kembalikan ke Mbak Made. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Pak Salis atas pemaparan materinya yang sangat mencerahkan. Jadi semua ini tadi beberapa dari peserta ada yang komentar bahwa sudah mulai memahami dan sudah mulai tahu, terutama terkait dengan Undang-Undang PLP dan juga tadi juga sudah dikenalkan tentang IPK HIMSI. Nah, di sini untuk para peserta semuanya, Bapak Ibu, kami membuka sesi diskusi dan tanya jawab jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, lalu masih ada pertanyaan, silahkan boleh tulis di kolom komentar atau raise hand, silahkan sekali. Mumpung di sini sudah ada narasumber kita yang siap menjawab. Bapak Ibu semua dan peserta, oke. Ini sudah ada raise hand dari Ibu Wiriana. Silakan Ibu. Terima kasih, Mbak. Oke, selamat pagi menjelang siang Pak Salis dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Wiriana dari HIMSI Bali. Salam kenal juga Pak Salis nggih. Saya kebetulan bukan ikut psikologi klinis, Pak. Saya dari Asosiasi Psikolog Sekolah. Nah, melalui kesempatan ini saya mau tanya, apakah mekanisme ini juga berlaku untuk asosiasi lain? Karena sebagai ketua asosiasi saya harus juga mensosialisasikan ke anggota kami, begitu Pak. Sebenarnya itu sih alasan saya. Nah, bagi anggota apa sih yang sudah mengikuti uji kompetensi, apakah mereka setelah kampusnya masing-masing membuka program spesialis, apakah kami bisa mengajukan itu atau bagaimana Pak mekanismenya? Mohon pencerahannya. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Bu Wiriana ya, salam kenal juga. Jadi ini memang kalau kita bicara yang di lapangan ini memang psikolog sekolah dan psikolog industri ini yang sering jadi korban dari klinis ya di banyak daerah ya. Karena ngetes sekolah pun katanya harus pakai STR. Ya, ini luar biasa sekali. Kalau di Bali sekarang enggak Pak, karena kami sudah sosialisasi baru tahun ini, alhamdulillah demikian Pak. Tapi tahun sebelumnya juga ya kami mendapatkan banyak penolakan, tapi bukan kalau realita di lapangan bukan karena STR Pak di sini, karena sudah ada kerjasama dengan guru tertentu. Begitu Pak. Kalau untuk sekolah demikian kasusnya. Itu kita dapat kasus di Kalimantan, di mana Sulawesi itu seperti itu ya. Saya tanya juga, itu yang PIO juga. Iya Pak, sekarang ngetes di seleksi di ASN itu kepegawaiannya pemerintah daerah itu juga harus ber-STR. Betul Pak, ber-STR. Dan kalau untuk yang di dinas kesehatan harus punya STR Pak. Nah, kalau yang dites itu terkait dengan kesehatan mental dan psikopatologinya ya benar lah. Tapi kalau dia kompeten tidak menjadi kabak, itu kan ya salah kaprah itu kan. Betul. Dan bentuk laporannya aneh Pak. Mohon maaf. Iya ya, enggak apa-apa ya. Memang tugas kita ya untuk sosialisasi ke semua ya. Ya karena di kita pun ada masalah ini. Nah, menjawab pertanyaannya Bu Wiriana, sebagai informasi, di Undang-Undang PLP mengatur bahwa terkait dengan jenis pendidikan profesi spesialis dan subspesialis itu diputuskan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan IOP. Jadi tidak boleh perguruan tinggi membuka sendiri. Oh, saya kayaknya pengen spesialis ini, tidak boleh. Itu harus kesepakatan perguruan tinggi dengan IOP. Dan di penjelasan undang-undang itu juga terjelaskan bahwa perguruan tinggi di sini tersebutkan adanya AP2TPI. Ya, jadi AP2TPI itu diakui negara sebagai kolokium kita. Sedangkan IOP-nya adalah HIMSI. Jadi AP2TPI dan HIMSI ini memang suami istri kalau bahasa saya ya. Nah, terkait dengan pendidikan spesialis sejauh ini kita sudah sepakat hanya 3, yaitu spesialis klinis, spesialis industri dan organisasi, serta spesialis pendidikan. Jadi hanya 3 itu. Apakah ke depan bisa bertambah? Ya, misalnya forensik mau sendiri, bisa saja asal ada kesepakatan dari
AP2TPI dan HIMSI. Ini. Jadi harus ada ketetapannya. Ya. Sehingga terkait isu-isu licin, mungkin 1 senti ada kayaknya, enggak gitu apa ya. Enggak sampai karena licin itu. Mohon izin ya. Sudah. Saya lanjutkan. Ya. Jadi terkait isu ini RPL dan sebagainya itu berlaku untuk semua Ibu. Ya, termasuk yang pendidikan maupun yang organisasi profesi, yang industri organisasi, ya, yang PIO. Jadi nanti di kami UMM Udayana sudah ada ya pendidikan profesinya ya? Belum kayaknya. Belum. Oh iya, yang luar Jawa itu baru USU ya yang punya. Ya, yang 18 yang lain itu Jawa, ya. Dan di sini ada info yang bisa saya sampaikan ya, bahwa terkait dengan pendidikan profesi psikolog umum, ya. Kalau kemarin kan kuotanya terbatas, bahkan ada moratorium, nanti akan diperlebar, ya. Kenapa? Karena kebutuhan psikolog itu besar sekali. Kita lihat saja, belum semua sekolah ada psikolognya, belum semua puskesmas ada psikolognya, bahkan di kepolisian pun psikolog baru ada di Polda. Itu pun tidak semua Polda ada psikolognya. Nah, jadi nanti kebutuhan psikolog besar sekali, ya. Ini, jadi akan dibuka sehingga Udayana bisa menyiapkan diri, tapi memang untuk langkah awal kemarin AP2TPI sepakat yang boleh membuka pendidikan psikolog sekaligus psikolog spesialis dulu nanti adalah 19 yang sudah punya itu. Jadi psikolog buka, 19 buka pendidikan psikolog, nanti yang lain boleh ngikuti setelahnya. Ya. Kemudian 19 ini buka pendidikan psikolog spesialis, yang lain boleh ngikuti setelahnya. Kok ada diskriminasi? Enggak. Karena yang sekarang ini di dalam draft Permendikbud yang kita perjuangkan, ya, untuk yang 19 ini nanti prosesnya nggak akan mendirikan prodi baru. Jadi nggak seperti mendirikan prodi baru, tapi dikonversi karena sudah punya mapro, ya, maka akan dikonversi dan itu dijadikan pendidikan profesi psikolog sekaligus psikolog spesialis. Rencananya demikian. Ini yang sedang diupayakan. Sedangkan bagi Udayana misalnya, ya, sangat dibuka peluang untuk buka pendidikan profesi psikolog maupun spesialis, tapi itu artinya mendirikan prodi baru. Ini demikian ya. Jadi jawaban saya berlaku untuk semua, termasuk pendidikan, termasuk untuk psikolog pendidikan, psikolog akan masuk pendidikan ya, ataupun psikolog industri. Semoga menjawab Bu Pira. Bagaimana Ibu? Apakah menjawab? Ya, kepada mana dia? Ciana? Oke, kalau ya. Nah, iya betul. Alhamdulillah ini ya. Selamat ini sudah disiapkan proposal pendiriannya ya. Ini betul ya. Semoga 2024 ini sudah buka ya. Sekali lagi nanti akan dibuka lebar ya. Bahkan kemarin UGM saja sudah menyampaikan ya waktu ketemu Pak Rahmat itu September ini nanti rencananya akan buka nerima 50, genapnya nerima 50 mereka. Ya. Jadi besar sekali dan target mereka S1-nya nerima itu 250, target mereka ke depan itu 70 bisa sampai 70% nampung lulusannya. Sehingga nanti lulusan Udayana sebenarnya tidak harus juga ke tempat yang lain, bisa masuk Udayana sendiri. Ya. Demikian. Ya. Bapak, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Ismailia Himsi Sumsel. Jadi menarik sekali penjelasan Undang-Undang PLP ini. Jika ingin mengambil ranah layanan psikologi, apakah masa pendidikannya ini sama dengan masa pendidikan psikolog? Dan berapa tahun masa pendidikannya ini, Pak? Tuh, baik, ya. Terima kasih. Sekali lagi untuk yang lama-lama nggak usah ngambil pendidikan ya, kecuali memang pengen sekolah lagi. Jadi Pak Nagu nggak usah kuliah lagi. Nanti RPL kita. Ya, ini. Sedangkan untuk yang belum psikolog,
rancangannya ini masih memang belum final, tapi sebenarnya sudah mendekati 95% ya. Untuk pendidikan profesi psikolog nanti 1,5 tahun. Satu semesternya itu adalah teori asesmen dan intervensi, kemudian 1 tahun teori asesmen dan intervensi dalam 4 setting. 4 setting itu adalah setting klinis, industri, pendidikan, dan 1 kasus nanti itu di pemberdayaan komunitas. Ya. Karena untuk membekali agar psikolog tidak jatuh ke individual saja, tapi juga mampu pemberdayaan komunitas. Kemudian 1 tahun berikutnya ambil kasus PKPP, ya, dan tidak ada yang namanya tesis. Pak, saya pengen jadi dosen gimana? Ya berarti kuliah lagi psikologi sains. Ini sebenarnya kalau dihitung sama. Sekarang pun kuliah mapro itu kan nggak bisa lulus 2 tahun. Kita kan lulusnya mesti minimal 2,5 tahun. Karena di dalam mapro itu kan ada yang namanya pendidikan kemagisteran, pendidikan keprofesian, ada PKPP, plus ada tesis. Nah sekarang dikeluarkan. Pendidikan kemagisterannya dikeluarkan, tesisnya dikeluarkan, jadilah tinggal pendidikan kemagisteran, pendidikan keprofesian. Waktunya 1,5 tahun. Pak Nagu tanya, tidak ada spesialis Pak, tidak ada peminatan. Oh enggak ada. Kalau psikolog nanti umum, makanya menguasai 4 setting itu, ya. Baru nanti setelah jadi psikolog dia harus kuliah lagi klinis spesialis. Ini yang kalau kita bahas-bahas ya nanti perkiraan estimasi rancangan kita ya 1,5 tahun juga, ya. Sehingga total kalau jadi psikolog klinis itu berapa? 3 tahun. Loh, sama juga dengan mapro. Ya kan sebenarnya. Ya ini. Jadi sekarang untuk lulusan untuk mahasiswa misalnya Pak, baiknya ini saya kuliah lulus ini nanti ngambil apa? Kalau minatnya memang jadi dosen, ya ngambil saja sains. Kalau minatnya jadi psikolog, ngambil saja pendidikan profesi psikolog, lebih enak. 1,5 tahun sudah dapat psikolog. Daripada program yang sekarang ada yang kami alami dulu. Saya pengen jadi psikolog, nggak pengen jadi dosen. Tapi dipaksa harus ngambil magister profesi psikolog. 2,5 tahun, 3 tahun ya kan. Ini. Jadi lebih bagus sekarang. Ya. Tinggal peminatan kita apa. Dan sebenarnya sekali lagi tidak ada perbedaan di dalamnya sebenarnya. Demikian, semoga menjawab. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Berarti untuk pendidikan dalam memberikan ranah dalam layanan psikologi nanti, setelah selesai S1, sekolah lagi 1,5 tahun. Jadinya betul, psikolog. jadi psikolog. Betul, jadi psikolog. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan ya. Terus nanti wewenangnya gimana? Bedanya kompetensi antara psikolog dengan psikolog klinis apa? Sudah ada batasannya. Ya, sudah ada batasannya. Semisal ya, ini kalau dalam ranah klinis ya, yang sudah kita bahas. Mohon izin ya. Nih. Bidang klinis itu kan ini kan ya, promotif, ya. Kemudian nanti ada preventif, ya. Kemudian ada yang namanya kuratif, ya. Kemudian ada yang namanya rehabilitasi. Mohon maaf, tempatnya nggak cukup, ya. Yang kelima nanti paliatif, ya. Paliatifnya jangan dipahami sebagai psikologi kesehatan pendampingan orang sakit ya. Tapi ini paliatif ini maksimalisasi fungsi yang tersisa. Nah, psikolog umum ya, psikolog umum nanti kan belajar klinis, belajar industri, belajar pendidikan. Boleh nggak Pak kerja di rumah sakit? Boleh. Ya. Dan dia nanti banyak mempelajari klinis boleh. Jadi meskipun umum tapi lebih condong ke klinis boleh. Ya. Nanti jadi peminatannya umum, peminatannya klinis. Pemenangnya sampai mana? Sampai di sini. Ya.
promotif, preventif, dan kuratif. Jadi psikolog umum pun boleh melakukan promotif, preventif, dan juga kuratif. Tapi kuratifnya dibedakan, ya, yaitu kuratif yang sifatnya suportif, ya, konseling, empowerment, ya. Psikologi positif sangat bisa di sini, ya. Terus Pak, yang spesialis klinis gimana? Nah, spesialis klinis, ya, ini nanti kemampuannya sampai sini. Kuratif dan rehabilitasi. Bedanya apa di kuratifnya? Ya, di kuratifnya nanti psikolog klinis itu akan dibekali dengan kemampuan-kemampuan asesmen yang sudah deep, ya kan? Jadi diagnosisnya lebih mantap. Dokter umum boleh diagnosis, tapi kalau pengen tahu ini dokter umum itu ya, boleh diagnosis kayaknya ini gangguan penyakit dalam, Pak. Silakan Bapak pergi ke dokter spesialis dalam. Jadi untuk menentukan ini ginjal, liver atau apa itu spesialis penyakit dalam. Ya. Nanti diagnosis klinis, spesialis klinis untuk asesmennya, asesmen yang sifatnya sudah korektif. Nih, korektif. Korektif itu artinya apa? Terapi-terapi itu. Ya, terapi-terapi yang sudah dalam itu. Jadi kalau masih psikolog, boleh Kak, Pak ikut-ikut pelatihan ini. Nah, nanti akan diatur sehingga pelatihan-pelatihan yang sifatnya intervensi terapi yang korektif hanya diperbolehkan untuk yang sudah psikolog klinis. Terus subspesialis yang mana? Ya, misalnya saya ini psikolog, kemudian spesialis klinis, ya, kemudian nanti menspesialisasikan diri di dalam internalizing disorder atau depresi, anxiety itu, ya. Nih. Maka saya akan punya kemampuan pada paliatif. Ya. Jadi bukan hanya membantu, tapi orang yang sudah depresi itu maksimalisasi fungsi ketika sudah benar-benar depresi itu seperti apa. Ya. Jadi lebih spesifik lagi pendalamannya. Nah ini nanti bedanya pemenangnya ya untuk klinis. Semoga menggambarkan ke depan kita akan seperti apa. Bagaimana dengan Pak Nagu? Nah, nanti RPL Pak Nagu. Pak Nagu RPL ya. Berarti kalau klinis nanti sampai sini. Tinggal Pak Nagu kembali ke alma maternya. Ya. Pak Nagu kembali alma mater. Kalau boleh tahu Pak Nagu dari mana? Saya magister profesinya di Pajajaran. Nah, kembali ke Unpad. Unpad akan ngecek, kemudian nanti ada data dari HIMSI, SIPP-nya selama ini seperti apa. Ini. Jadi makanya saya kalau ditanya, Pak, saya itu apa perlu ngurus STR, Pak? Ya, ini ada kapan hari itu Bu siapa? Lupa saya namanya dari Bali ya. Juga sempat mampir ke kantor saya untuk belajar tentang TAT ke saya waktu itu. Ya. Saya Pak. Oh iya, Bu Emi ya. Sempat Maaf, tanya Bu lagi Emi ya. Perlu nggak mengurus? Ya. Senang Jadi ini ketemu lagi Bu Emi nih. Ya. Nanti hari Rabu Pak. Oh siap, senang sekali saya. Ya. Ya, terima kasih Pak. Bu Emi, ini mohon maaf ya, Bu Emi berarti kalau hari Rabu nggak bisa ke kantor Bu Emi. Kantor tutup. Ya gampang wis Pak, nanti Pak. Iya santai. Ya, oke. Ya. Nah Bu Emi sempat tanya, saya jadikan contoh enggak apa-apa ya Bu Emi ya, mohon izin. Ya. Enggak apa-apa. Perlu nggak ngurus STR? Ya. Saya jawab seperti tadi, kalau saya jadi psikolog klinis, ya kan, jadi dosen dan nggak praktek, ataupun kalau praktek saya nggak nangani klinis, saya tidak bekerja di Fasiankes, yang ngapain ngurus STR? Untuk sekarang loh ya. Kemudian bagaimana seperti Bu Emi yang buka praktek? Ya. Beliau psikolog klinis, ya, dan beliau dari senior, ya, lulusan Unpad juga, ya. Senior, nanti di RPL jadi psikolog klinis, kemudian perlu nggak ngurus STR? Kemarin saya tanya, itu nangani terkait dengan ini nggak Bu bironya? Itu lebih biro umum atau
Fasiankes yang secara khusus nangani terkait nyawa manusia itu saya tanya. Ya. Enggak Pak, kita psikolog ini aja bironya umum nangani semuanya. Nah, kalau begitu sebenarnya nggak perlu ngurus STR. Ya. Cuma dulu kan ditakut-takuti ya Bu Emi ya. Semuanya harus ngurus STR, kalau enggak nanti nggak boleh praktek. Akan kena denda 250 juta. Wah, ini ya. Ya, nggak perlu ngurus. Lalu siapa yang harus mengurus? Bagi psikolog ya yang bekerja di Fasiankes terutama ASN. Nah, kalau kami sarankan, karena secara kita berbicara de facto de jure ya, de facto Kementerian Kesehatan sudah paham bahwa belum ada psikolog klinis. Tapi de facto de jure mereka paham belum ada psikolog klinis. Tapi de facto kan butuh yang namanya psikolog klinis dan sudah ada yang namanya Javung psikolog klinis. Dan secara de facto pula sekarang ini untuk rekomendasi STR masih dipegang oleh IPI. Sekalipun nanti kalau undang-undang Omnibus Law Kesehatan itu sudah terbit, nggak ada lagi STR oleh pemerintah ya, tapi adanya SIP, STR ke induk organisasi. Kalau psikologi ya ke HIMSI ya. Itu saran saya tetap ikut sebelah juga. Tapi kenapa kalau begitu perlu tetap ikut HIMSI, Pak? Karena nanti RPL-nya itu salah satunya sinkronisasi sumbernya dari sana. Pak Nagu lulusan Unpad klinis. SIPP-nya selama ini klinis, klop. Langsung RPL psikolog klinis. Jadi tidak kemudian ya yang seperti sekarang. Ya. Semoga mencerahkan juga tentang ini. Oke, terima kasih Pak Salis. Mungkin dari Bapak Ibu peserta yang lain ada pertanyaan lagi, boleh silakan di kolom komentar atau raise hand langsung. Apakah sudah jelas ya semuanya? Sudah sangat lengkap tadi disampaikan oleh Bapak Salis. Yang lain juga boleh ngasih pandangannya loh. Ini ada senior juga, Bu Retno ya. Ya Bu Emi ini senior sudah panjang lama pengalaman. Ya boleh dari Bapak Ibu semua yang ingin sharing, boleh sekali. Ya, termasuk masalah-masalah di lapangan ya, karena kita lagi rekap ya. Misalnya seperti di Jawa Timur ini ada kasus ya, beliau ASN bekerja di rumah sakit, kemudian PAK-nya agak terhambat ya, karena ini penilai PAK-nya itu kebetulan dari sebelah. Nah ini ya, dia di teror juga itu DWA, harus ikut sebelah, harus ini, kalau nggak ikut nggak ini ya. Nah, kita lapor ke Dinas Kesehatan. Ya. Kita isinya advokasi. Apakah ada aturan ya kan harus ikut organisasi tertentu terkait dengan PAK? Ya. Sama seperti jadi dosen ya, saya ini dosen. Bu Komang tadi juga dosen. Untuk ngurus PAK yang sekarang juga lagi rame nih. Untuk ngurus kepangkatan dari asisten ahli ke lektor, lektor ke lektor kepala ke guru besar ya. Itu yang penting performanya terpenuhi. Ya. Kinerja penelitian pendidikan oke, pengabdian masyarakat oke, selesai. Nggak akan ditanya. Ya. Pak Salis itu ini kan mau naik pangkat ini, ngurus kepangkatan. Itu ikut organisasi apa? Ikut organisasi NU atau Muhammadiyah? Itu nggak ditanya. Ya. Bahkan kita itu loh kalau mau jujur ya. Saya yakin di semua agama sama ya. Kita percaya tentang yang namanya istilahnya hari akhir ya, di mana kita ditanya tentang kehidupan kita di dunia ya. Kalau di Islam itu di alam kubur ditanya nanti ya. Termasuk waktu hari kiamat itu ditanya. Ya. Amal ibadahmu seperti apa? Dan itu nggak ditanya. Pak Salis, selama kamu hidup di dunia dulu ikut IPK HIMSI atau IPK Indonesia, itu nggak ditanya. Apalagi Undang-Undang 45 ya, pasal 28 sudah menjelaskan
kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Ya, makanya saya kalau diguyoni, Pak, ini ada ancaman-ancamannya. Saya jawab aja, misalnya saya lagi pacaran sama Mbak Made nih. Saya kok posesif banget, ya kan? Made nggak boleh lirik-lirik cowok yang lain. Nah, itu berarti tandanya apa? Saya insecure. Saya nggak cukup pede kalau saya itu cukup ganteng untuk Mbak Made. Makanya saya perlu melarang-larang Mbak Made. Betul Mbak Made ya? Nah, ini. Jadi kalau ada OP yang melarang-larang seperti itu apa? Yaitu organisasi yang insecure ya. Memang sekarang kondisinya insecure. Ada undang-undang PLP, sekarang ada Omnibus Law. Kalau ini sudah jalan, ya sudah geraknya mau kemana mereka? Itu saja. Ya. Oke, Silakan. ada lagi? Pak, saya mau nanya sedikit, Pak. Boleh, Pak Nagul. Terkait dengan apa namanya tadi RPL ya, berarti ya? Iya. Aksi pendidikan yang lampau itu berarti kira-kira akan berapa lama dan berarti setelah selesai itu apakah hitungannya psikolog klinis atau psikolog umum dengan pemerintahan klinis atau gimana? Itu. Ya, kalau dalam diskusi-diskusi kita ya di IMSI maupun di beberapa kelompok perguruan tinggi ya, di AP2TPI meskipun belum secara khusus ya, itu rencananya yang dari yang lama-lama ini sudah sampai ke ini apa spesialis. Ya. Okay. Nah, karena kan Pak Nagu dulu sudah ngambil peminatan khusus kan kuliah kita. Betul. Ya, karena udah ada kuliah kita kan nggak umum. Kalau dibuat umum ya Pak Nagu mayorinya klinis, minorinya apa? Saya PIO. Pak Nagu apa? Saya udah lupa minorinya apa dulu ya. Oh iya. Udah lupa maaf ya. Ya itu kan gimana ya? Nggak paham tentang pendidikan saya ini. Ya karena memang nggak pernah belajar ke sana. Ya. Jadi cara amannya kemarin ya kita pemikirannya kalau sesuai undang-undang ini juga sama ya. Kenapa? Karena kita mapro. Ya, mapro itu KKNI 8 setara dengan S2 tadi, ya kan? Pendidikan spesialis kan juga KKNI 8. Jadi sudah selesai. Ya. Oke. Sama saya mau nanya lagi satu, Pak. Berarti kan sebenarnya belum ada psikolog klinis gitu ya, berarti ya di Indonesia ini gitu kan? Belum ada. Kalau berbicara sebagai sebutan pendidikan, gelar pendidikan. Oh ya, sebagai sebutan pendidikan. Ya. Lalu nanti ketika buka program spesialis yang mengajar itu kira-kira siapa ya? Maksudnya apakah ada yang berarti yang mungkin senior yang PhD atau yang gimana yang mengajar yang betul ya. Jadi nanti yang para dokter psikolog yang sudah doktor dan doktornya pun klinis ya kan, yaitu sebagai tahap pertama nanti akan bisa kemarin pemikirannya ya seperti itu, nanti akan menjadi psikolog klinis yang awal-awal ya. Yang nanti dengan itu nanti akan membuka ya kan, istilahnya dengan dokter itu nanti akan buka pendidikan profesi psikolog klinis dan kemudian RPL itu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Jadi kan kita sudah punya banyak dokter klinis, punya profesor klinis kan udah banyak. Oke, Bapak, ternyata ini masih ada banyak pertanyaan. Ini ada pertanyaan, jika ada mahasiswa S1-nya lulusan UNAIR, kemudian ingin lanjut profesi psikologi di UGM, apakah bisa? Atau harus kembali ke UNAIR untuk melanjutkan profesinya nanti? Karena profesi kan masih belum dibuka. Bagaimana maksudnya? Ini kalau ya, dia lulusan sarjana. Ya, S1-nya itu lulusan UNAIR. Oh ya, boleh. Ya, boleh. Ya. Termasuk kemarin itu juga ada perbincangan tentang RPL itu juga nggak harus kembali ke alma mater. Ya, misalnya saya lulusan UI. Untuk RPL nggak perlu sebenarnya, bisa saja kalau memang kita sepakat nanti nggak perlu ke UI. Yang dekat dengan saya kan UNER. Malang 1,5 jam sudah sampai Surabaya, ya kan? Ini ya, saya cukup ke sana ataupun pakai online, nah enak-enakan di sana. Nanti UNER tinggal komunikasi dengan UI. Ya. Ini Salis ini dulu kuliah di tempatmu belajarnya apa? Oh itu Mapro KLD, oh cocok, sudah selesai, bisa. Ya kita harapkan demikian karena semangat kita kan mempermudah semuanya. Termasuk gini, sebenarnya kalau ide-ide kita itu juga sama. Kan IMSI juga ada LSP itu ya, yang psikolog industri, psikolog pendidikan dan sebagian psikolog sekolah itu ya.
termasuk IPKI itu ya. IPKI itu gimana nanti ya? Kalau semangat kita memang untuk kebermanfaatan, kita kemarin saya lontarkan sebenarnya nggak pas, Pak. Ya. Misalnya Mbak Made ini dapat gelar psikolog klinisnya dari IPKI. Ya. Nah, itu jadi data tambahan yang bagus itu. Menegaskan memang Mbak Made selama profesi layanan itu klinis. Nah, cocok dengan kuliahnya selesai. Nanti kaitannya RPL itu yang masalah kayak gini. Ya. Dia lulusannya itu mapronya bukan klinis. Tapi kemudian bekerja dan ditempatkan dan ditugaskan dalam bidang klinis. Ada nggak gitu? Ada. Ya, banyak. Karena pemerintah pun ketika merekrut kan psikolog. Ya. Ini ya. Padahal background-nya bukan klinis, tapi ya diminta itu. Ya. Yang lama-lama itu loh ya. Nah, itu nanti kan nggak sinkron antara kuliahnya dengan profesinya selama ini. Nah itu nanti bisa saja kita kembangkan semacam kayak dulu UKOM, ya kan, ada training berapa hari, UKOM selesai hanya untuk penyelarasan saja matrikulasi, oke keluar. Ya. Pak, saya itu klinis, bidang kerja saya PIO. Ya, selama ini saya selalu jadi ARD. Apa bisa Pak saya di RPL sebagai psikolog PIO saja? Ya bisa saja ya. Dengan mekanisme yang sama tadi berarti tapi kan ikut UKOM-nya kan UKOM PIO ya. Ini. Yang enggak harus jadi klinis juga gitu. Oke, Bapak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Retno. Ada beberapa teman yang sempat khawatir kalau jadi psikolog spesialis klinis berarti tidak bisa ambil kasus lain klinis seperti pendidikan, bio, dan lain-lain ya. Jadi nantinya lebih menguntungkan psikolog umum atau spesialis, Pak? Mohon dibantu jawab dan dicerahkan. Misalnya ada ini ya, ini saya ambil contoh gini. Ada kita ya, saya ini dokter spesialis kandungan. Ya, misalnya saya dokter spesialis kandungan. Ya. Kemudian ada yang berobat ke saya, ya, mengeluhkan sesak dadanya. Saya boleh nggak membantu dia? Boleh. Kenapa? Karena sebagai dokter saya juga sebelumnya kan dokter umum bisa. Ya, boleh. Tapi begitu sudah masuk ke arah diagnosis dan intervensinya, saya boleh tapi dalam batas tertentu saja, nggak boleh diagnosis sampai intervensinya. Saya akan refer ke dokter spesialis penyakit dalam. Sama juga misalnya dengan orang PIO, ya, dia spesialis PIO, jadi sudah spesialis tapi PIO. Ada karyawannya punya masalah, ya, masalah konflik dengan istrinya yang membuat dia tidak bisa tidur berapa hari ini. Boleh nggak dia nangani? Boleh. Ya, boleh saja. Cuma begitu sudah masuk ke arah, oh ini sepertinya disorder, nah berarti diarahkan ke yang klinis. Begitu pula sebaliknya, kita klinis. Saya klinis, diajak teman saya. Ayo Pak, ikut rekrutmen. Psikotes rekrutmen. Saya tanya, bayarannya gimana, cocok enggak? Oke, ya oke berangkat, boleh ya. Tapi kalau sudah berbicara pengembangan organisasi ya kan, tentang bagaimana penyusunan detail tentang kaitannya remunerasi dan juga KPI ya kan, indeks penilaian kerja ya. Itu kan bukan kita nggak mampu sebagai klinis. Tapi kalau masih ngetes saja ya boleh. Kenapa? Karena dulu kita umum dan dibekali kemampuan itu. Ya, training peningkatan motivasi kerja boleh enggak? Boleh. Meskipun saya klinis loh, boleh. Ya. Tapi begitu tadi sudah masuk ke arah OP, organisasi OD, organisasi development, ya kan? Kemudian ke arah misalnya rekrutmennya sudah rekrutmen yang sudah level manager, di mana di situ dibutuhkan kemampuan yang lebih dalam di dalam PIO, ya kita harus sadar diri. Dan nanti kalau kita sudah memang berjalan dengan baik, ya, itu nggak perlu khawatir. Buktinya apa? Dokter spesialis penyakit dalam nggak harus turun di poli umum. Wong dia saja nangani penyakit dalam sudah banyak.
Ini nanti akan berjalan ya. Yang masalah-masalah lari ke ini, begitu sudah masuk disorder juga akan masuk ke klinis. Gitu. Wong kita ini loh, yang klinis itu nggak selesai dengan kalau kita benar-benar berpraktek klinis loh ya. Demikian, mohon maaf ini Bu Retno, jawaban saya demikian ya. Oke Bapak, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Made Ayu. Kebetulan saya masih kontrak non ASN sebagai psikolog klinis di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali. Saat ini kami sedang merancang analis jabatan untuk mengajukan formasi JAPUK psikolog klinis ASN di UPTD tahun 2024. Mohon masukannya mengenai administrasi yang wajib kami masukkan karena saya ditanyakan sebagai bentuk acuannya. Terima kasih, Pak. Baik. Yang pertama, kalau berbicara tentang layanan psikologi, maka tidak bisa tidak kitab sucinya, landasan dasarnya ya Undang-Undang PLP. Nah, itu mutlak. Ya. Jadi segala kebijakan di bawahnya harus mengacu ke sana. Nah, karena kita juga bekerja di Fasiankes, ya kan, ikut nanti Undang-Undang Omnibus Law yang sebenarnya sudah senafas dengan itu. Artinya ada aturan-aturan tambahan dan sebagainya. Namun sekali lagi itu sifatnya aturan tambahan. Tidak kemudian menghilangkan aturan pokok sebagai psikologi. Jadi saya ulang, pokoknya adalah psikologi, begitu kerja di Fasiankes, ada aturan tambahan sesuai Fasiankes. Aturan pokoknya psikologi. Saya bekerja di, misalnya saya sebut perusahaan Otsuka ya, atau gudang garam misalnya. Ya saya harus ikut aturan tambahan di situ. Ya, kan? Ini. Tapi bukan berarti kemudian meniadakan aturan pokok dari psikologi yaitu Undang-Undang PLP. Itu yang pertama. Ya. Kemudian berikutnya. Nah, ini mumpung baru akan merancang, ya. Sebaiknya ini kita seperti saya sampaikan tadi berbicara de facto dan de jure. Ya. Secara de facto ya, meskipun belum ada psikolog klinis tapi sudah ada kebutuhan psikolog klinis. Berarti baiknya gimana? Ya berarti kita akan menerima dan mengutamakan, memprioritaskan dalam penerimaan dan sebagainya ya. Itu memang yang peminatannya dulu waktu kuliah magister profesi ataupun kalau lulusan lama selama ini peminatannya lebih ke klinis. Ini jadi ke sana. Belum kemudian mengatakan sebagai psikolog klinis ya syaratnya. Ya. Kenapa? Karena psikolog klinis belum ada. Ya. Tapi sebagai javung boleh. Ya, sebagai javung boleh. Ya. Kemudian yang berikutnya. Ya. Nanti begitu dia kaitannya dengan rekomendasi itu, kaitannya dengan pengurusan izin, sementara pakai sistem yang sekarang STR boleh. Ya, STR yang dikeluarkan Dinkes boleh. Ya. Tapi gini, baiknya STR Dinkes itu menerima rekomendasi baik dari IPK HIMSI maupun dari IPK Indonesia. Nah, kita terbuka kan wataknya. Nah, untuk pengurusan STR baiknya pemerintah daerah ya Pemprov ya itu menerima rekomendasi baik dari IPK HIMSI maupun dari IPK Indonesia. Ini ya. Namun ke depan yang harus disadari adalah nggak ada lagi STR. Lah itu juga harus disiapkan, artinya diberi pemahaman. Bahwa ke depan tidak ada lagi STR. Yang ada adalah SIP, surat izin praktek. Kalau untuk psikologi, SILP, surat izin layanan psikologi. Dan yang mengeluarkan pemerintah pusat. Loh, kenapa kok sampai begini, Pak? Ya, sama di kesehatan pun sama, ditarik. Karena ini di Indonesia itu ada kebutuhan besar akan dokter, gitu loh ceritanya ya. Nah, ternyata ini ada banyak keluhan. Yang pertama, mohon maaf ini ya, OP di kedokteran ini terlalu berkuasa menurut pemerintah ya. Sehingga STR dan sebagainya itu berbiaya tinggi dan sulit. Sehingga banyak dokter
yang dia tidak bisa praktek hanya karena nggak bisa ngurus STR atau nggak mau ngurus STR. Nggak bisa itu juga kadang karena memang nggak mau, tapi kadang ada juga yang memang nggak bisa. Ya contoh tadi, dia dokter di daerah, ya kan? Untuk SKP layanan dapat, tapi untuk SKP pengembangan pengembangan kompetensi nggak bisa. Ya. Itu ada waktu dengar pendapat itu. Dia dokter di Papua. Di sana itu ya kayak dulu kita di Bali lama, Jawa yang lama itu loh. Ya kan? Praktek dokter, pasien datang itu kadang bawanya ketela, ya kan? Nah, itu kan tuh bayar training kan nggak bisa ketela itu. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Sehingga itu dipangkas, ya. Organisasi profesi tetap diberi hak apa? Satu, terlibat dalam proses pendidikan, terlibat di dalam proses uji kompetensinya, dan menerbitkan STR, termasuk nanti memberi rekomendasi penerbitan SIP. Ya, jadi kita dalam merancang Javung, baiknya memperhatikan kondisi sekarang, tapi juga mempersiapkan kondisi akan datang. Semoga membantu, Ibu. Oke, Bapak, mungkin ini ada satu lagi pertanyaan. Untuk psikologi profesi spesialis itu apakah setara S2? Supaya nanti kalau mau kuliah lagi, misalnya bisa langsung S3 atau harus S2 lagi? Iya. Seperti itu. Baik, kalau sekarang pemikiran yang berkembang, kalau kita sudah magister profesi spesialis, ini berarti kita mohon maaf Pak Ar-Hakim nih. Ini berbicara untuk kami kita yang tua ini, maksudnya kita kan nyebut tua ya ini ya. Pak Nagu kan juga meskipun muda kan tua. Tua itu untuk membedakan yang lulusan Mapro dan sebelumnya dengan yang akan datang. Ini Pak Ar-Hakim ini termasuk yang lama atau yang baru? Pak Ar-Hakim. Mungkin lagi baru. ada. Oh, yang baru ya, yang baru ya. Jadi Mas Ar-Hakim nanti kuliah S1 psikologi ya. Kemudian lulus kuliah S1 psikolog ya. Kemudian setelah lulus kuliah lagi psikolog spesialis. Ini ya. Nah, itu jalurnya berbeda ya. Kalau sudah kuliah lagi pendidikan psikolog spesialis, apakah boleh langsung S3 ya, padahal nggak punya magister profesi ya. Ini yang memang tidak bisa karena jalurnya beda ya. Dokter spesialis itu nggak boleh langsung jadi dokter, tapi tetap harus ngambil MKes. Tapi apakah boleh Pak, saya ini psikolog klinis nantinya. Kemudian saya sudah ngambil magister sains psikologi. Apakah boleh untuk dokternya saya ngambil dokter bidang hukum? Boleh. Boleh. Bahkan misalnya gini, Pak Ar-Hakim, ya Mas Ar-Hakim, S1 psikologi. Ya. Kemudian ngambil pendidikan profesi psikolog umum. Ngambil pendidikan profesi psikolog klinis. Ya. Habis itu kuliah lagi MM, Magister Manajemen S2. Ya. Kemudian kuliah lagi doktor di bidang hukum, boleh. Mengapa demikian? Ingat, untuk jalur pendidikan akademik itu multi entry. Untuk kuliah magister psikologi saja, sains, itu nggak harus lulusan sarjana psikologi. Ya. Saya kemarin baru nguji, dia dokter ya. Dia dokter tapi memang minatnya lebih ke arah psikologi. Ambil S2 saya. Mahasiswa saya ada yang teknik. Ya, teknik bisa ngambil ini. Karena sekali lagi, yang sains itu multi entry. Beda yang dengan pendidikan profesi. SPD, sarjana pendidikan, nggak boleh ambil pendidikan profesi psikolog, nggak boleh. Ya. Yang boleh ngambil pendidikan profesi psikolog hanyalah sarjana psikologi. Nah, semoga menjawab. Oke, karena waktunya sudah habis, boleh nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, bisa menghubungi Pak Salis ya kira-kira? Sangat bisa.
Tapi ini juga ada senior ya, kalau tinggal di Bali bisa ke Bu Retno ya. Berkenan ya Bu Retno ya. Ada Bu Komang juga ya. Tapi ke saya juga boleh, sangat boleh. Nomor telepon saya boleh di-share juga. Oke, teman-teman para peserta semuanya, jangan leave dulu ya, karena nanti kita akan ada pengumuman penting. Sebelum itu, teman-teman peserta semuanya boleh on cam-nya dulu. Kita mau ada sesi foto bersama untuk dokumentasi. Boleh di on cam dulu, tunjukkan wajahnya. Kita ada sesi dokumentasi dulu. Saya keluar ya satunya ya. Ya. Oke. Siap yang Kak Nago? Oke, Siap. saya yang akan capture ya. Siap, sudah siap posisi semua. 1, 2, 3. Nah, sambil berkata gini, IPK HIMSI. Nah, selebar. Jawabannya gimana? IPK HIMSI, terus sautannya gimana? Tangannya? Oh gini. Biasanya Mana, kita gini, kalau salamnya salam cerdas. Gimana Pakai biasa? C ya, pakai C, salam cerdas. Oke. Siap, 1, 2, 3. IPK HIMSI, salam cerdas. Salam cerdas. Ya, sudah. Oke. Terima kasih banyak Pak Salis atas paparannya. Terkhusus untuk anggota HIMSI, teman-teman yang memiliki atau bergabung di Ikatan Asosiasi Klinis, kami akan mengadakan muswil untuk pembentukan IPK HIMSI wilayah Bali yang akan direncanakan diadakan pada tanggal 29 April jam 10 WITA di Kampus Udayana Bali. Nanti pengumuman resminya akan menyusul. Jangan lupa bagi teman-teman yang memang kepeminatan klinis dan ingin bergabung di Asosiasi Ikatan Psikologi Klinis HIMSI, bisa mengaktifkan kembali keanggotaannya, keanggotaan HIMSI maupun keanggotaan asosiasinya bisa diaktifkan kembali agar nanti bisa berpartisipasi dalam muswil. Jadi muswil ini saya ulang kembali, itu direncanakan akan dilakukan pada tanggal 29 April jam 10 WITA di Kampus Udayana Bali untuk membentuk IPK HIMSI wilayah Bali. Oke, sekian yang Mohon bisa izin sebentar menambahkan ya. Ibu Bapak semua tidak perlu takut untuk IPK HIMSI ya, untuk gabung IPK HIMSI. IPK HIMSI sejauh ini belum ditetapkan oleh negara sebagai organisasi yang terlarang ya, dan juga belum ditetapkan oleh agama manapun sebagai organisasi yang haram ya. Kita ini manusia merdeka ya, kita ini manusia merdeka, negara menjamin kebebasan kita untuk berserikat dan berkumpul ya. Ini sudah dijamin undang-undang ya. Namun karena memang ya, nanti kalau kita takut-takut kan kita orang klinis loh, berarti kan harus mempertanyakan derajat kemanusiaan kita. Jangan sampai yang dikatakan oleh Adler itu ya, oleh Eric Fromm itu ya, kita menurunkan derajat kemanusiaan kita seperti orang-orang Nazi waktu itu ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kita ini makhluk merdeka, kita makhluk yang aktual ya. Jadi nggak usah takut. Cuma karena secara fakta bahwa teman-teman yang ASN bekerja di Fasiankes itu masih membutuhkan STR ya kan, sampai nanti ini ditetapkan undang-undang Omnibus Law ini, ada baiknya mungkin yang menjadi pengurus yang memang tidak terkait ke sana ya, karena yang sebelah itu benar-benar posesif sekali ya, karena insecure-nya itu tadi ya. Itu saja saran saya ya, baiknya pengurusnya yang bukan bekerja di Fasiankes ya. Tapi kalau jadi anggota kan nggak dilarang, yang mereka larang kan yang jadi pengurus. Ya. Betul ya Bu Retno ya? Manusia merdeka masa ditakut-takuti. Betul Pak Sulis. Iya, cuma dapat kartu merah aja Pak. Iya, kartu merah aja. Iya. Tetap bisa ikut pertandingan di liga yang lain. Mohon maaf, nambahkan. Ya. Oke, terima kasih Pak Salis atas penyampaiannya tadi. Terima kasih juga kepada teman-teman semua, para peserta yang sudah hadir sampai jam 12, ini lebih 10. Semoga apa yang tadi disampaikan
kita bisa tahu dan paham, sehingga nanti jika ada teman, jika ada kolega ataupun mahasiswa yang menanyakan, kita bisa menyampaikan dan juga meneruskan informasi yang benar mengenai Undang-Undang PLP ini. Saya sebagai MC menutup acara ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, sehat-sehat semua. Sampai ketemu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Salis. Ya, mohon Terima kasih pamit. Pak Salis. Ya, terima kasih semua.